Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab gerak parabola. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas penerapan gerak parabola pada bidang miring. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah peluru ditembakkan dari kaki bidang miring yang kemiringannya 45 derajat ke atas dengan kecepatan awal 16/2 meter per second dan membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang miring. Pertanyaannya, posisi peluru mencapai titik tertinggi diukur dari bidang miring itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada sebuah bidang miring. Katakanlah ini sebuah perbukitan ya. Di soal diketahui bahwa ada sebuah peluru ditembakkan dari kaki bidang miring. Ini pelurunya. Peluru ini membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang miring, yang mana peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 16/2 meter per second. Kita simbolkan sebagai V0. Lalu kemiringan peluru terhadap bidang miring kita simbolkan alfa. Kemiringan dari bidang miringnya kita simbolkan theta, nilainya 45 derajat. Nah, sisi yang sejajar dengan bidang miring kita simbolkan sebagai sumbu X. Sementara sisi yang tegak lurus terhadap bidang miring kita simbolkan sebagai sumbu Y. Ingat, ketika gerak parabola, peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Karena di sini ditembakkan dari bidang miring, maka percepatan gravitasi bumi ini memiliki proyeksi yang sejajar dengan bidang miring dan yang tegak lurus terhadap bidang miring. Kita gambarkan sebagai berikut. Yang sejajar dengan bidang miring adalah GX, yang tegak lurus terhadap bidang miring adalah GY. Arahnya seperti ini. Nah, sudut theta ini yang ada di bidang miring, kalau kita proyeksikan pada ilustrasi percepatan gravitasi, posisinya ada di sini ya. Sehingga GY nanti nilainya adalah G cos theta, sisi di samping sudut. GX adalah G sin theta, sisi di depan sudut. Nah, yang ditanya adalah posisi peluru mencapai titik tertinggi. Jadi kalau posisi itu nilai di sumbu X-nya berapa, nilai di sumbu Y-nya berapa. Nah, Sobat 100 masih ingat ya syarat yang harus dipenuhi agar peluru mencapai titik tertingginya. Jadi titik tertinggi peluru itu dicapai saat nilai VY sama dengan 0. Nah, karena peluru di sini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ingat, ini penerapannya di bidang miring ya. Kalau VY berarti nanti dipengaruhi oleh GY ya. Yang mana formula VY menjadi sebagai berikut. V0Y min GY kali T sama dengan 0. V0Y itu berarti V0 sin alfa ya. Sementara GY tadi adalah G cos theta. Sehingga nulisnya gini. V0 sin alfa dikurangi G cos theta kali T sama dengan 0. Oke, kita masukkan. V0 nya 16/2, sinus alfa berarti setengah akar 2. Percepatan gravitasi bumi kalau di soal tidak diketahui nilainya 10. Cos theta berarti di sini cos 45 derajat, nilainya setengah akar 2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 16/2 kalikan setengah akar 2 dikurangi 10 kali setengah akar 2 kali T sama dengan 0. Nah, karena kita ingin menentukan waktunya dulu ya Sobat 100, jadi yang tanda negatif ini pindah ruas, maka kita peroleh 16/2 kali setengah akar 2 sama dengan 10 kali setengah akar 2 kali T. Di sini ada bentuk yang sama, setengah akar 2 di ruas kiri dan setengah akar 2 di ruas kanan. Ini kita coret habis, maka yang terbaca 16/2 sama dengan 10T. Kita tuliskan di baris berikutnya 16/2 sama dengan 10T. Sehingga T sama dengan 16/2 dibagi 10, kita peroleh berapa? Waktunya adalah 1,6/2 second. Ini adalah waktu yang diperlukan agar peluru mencapai titik tertingginya. Nah, kalau waktunya sudah dapat, barulah kita bisa hitung nilai X dan Y ya. Jadi kita tuliskan di sini untuk nilai X berarti X sama dengan V0X kali T min setengah GX T kuadrat ya. V0X itu berarti V0 cos alfa, GX tadi adalah G sin theta. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya X sama dengan V0 cos alfa T min setengah G sin theta T kuadrat. Masukkan V0 nya 16/2, cos alfa cos 45 derajat setengah akar 2. Waktunya tadi 1,6/2. G nilainya 10, sinus theta berarti sinus 45 derajat, nilainya setengah akar 2. Waktunya tadi adalah 1,6/2, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya
X sama dengan 16 akar 2 kali setengah akar 2 kalikan 1,6 akar 2 dikurangi setengah kali 10 kali setengah akar 2 kalikan 1,6 akar 2 dikuadratkan. Oke, kita hitung sama-sama. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 2 dikalikan setengah habis ya. Jadi ini yang suku pertama tinggal 16 kalikan 1,6 ketemu 25,6 terus kalikan dengan akar 2. Ini yang suku pertama. Terus yang tanda negatif, di sini ada akar 2 dikuadratkan, hasilnya 2 kalikan dengan setengah habis. Terus 1,6 dikuadratkan, hasilnya 2,56 kalikan dengan 10, hasilnya adalah 25,6 kalikan dengan setengah akar 2 ya. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya X sama dengan 25,6 kalikan akar 2 dikurangi setengah akar 2. Jadi kalau ada akar 2 dikurangi setengah akar 2 hasilnya adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 kalikan 25,6 maka kita peroleh untuk nilai X nya adalah 12,8 akar 2 satuannya meter. Sampai sini sobat 100 paham ya, ini nilai X nya. Berikutnya kalau nilai Y berarti gimana? Mirip dengan ini, tinggal indeksnya diganti Y ya. Sehingga Y sama dengan V0Y T min setengah GY T kuadrat. Jadi kalau V0Y berarti V0 sin alfa, GY tadi adalah G cos theta. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah G cos theta T kuadrat. Mirip dengan yang X tadi, V0 nya masukkan 16 akar 2, sinus alfa, sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, waktunya 1,6 akar 2, G nilainya 10, kosinus theta berarti kosinus 45 derajat, setengah akar 2, waktunya tadi 1,6 akar 2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, Y sama dengan 16 akar 2 kalikan setengah akar 2 kalikan 1,6 akar 2 dikurangi setengah kalikan 10 kalikan setengah akar 2 kalikan 1,6 akar 2 dikuadratkan. Ini sama dengan yang X tadi ya. Jadi cara hitungnya sama, maka kita peroleh Y sama dengan 25,6 kalikan akar 2 dikurangi setengah akar 2. Ini dalam satuan meter. Cara hitungnya sama ya, akar 2 dikurangi setengah akar 2, kita peroleh hasilnya adalah setengah akar 2. Ini yang di dalam kurung. Kalikan dengan 25,6 kita peroleh nilai Y sama dengan 12,8 akar 2 satuannya meter. Ini adalah nilai Y-nya. Jadi kalau ditanya posisi peluru maka jawabannya adalah 12,8 akar 2 meter, 12,8 akar 2 meter. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ditanya posisi peluru mencapai titik tertinggi, sobat 100 harus paham ya, sebelum menghitung posisinya sobat 100 cari dulu waktu yang diperlukan. Karena yang ditanya adalah mencapai titik tertinggi, di sini ada syaratnya. Syarat untuk peluru mencapai titik tertinggi adalah nilai VY harus sama dengan 0. Nah, sobat 100 ingat ya, pahami dulu gambarnya. Jadi kalau di bidang miring, formula VY adalah V0Y min GY kali T. Nah, nilai ini harus sama dengan 0, yang mana V0Y itu adalah V0 sin alfa, GY-nya adalah G cos theta. Lihat gambar ini ya. Nah ini sobat 100 selesaikan, nanti ketemu waktunya sekian second. Kalau waktunya sudah dapat, yang berikutnya adalah menghitung posisi secara sumbu X. Formulanya adalah X sama dengan V0X T min setengah GX T kuadrat. Yang mana V0X adalah V0 cos alpha, GX nya adalah G sin theta. Ini kembali sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai X. Nah kalau X nya sudah dapat sekian meter, dengan formula yang mirip seperti ini, indeksnya untuk X ganti dengan Y ya. Sekarang kita hitung Y. Formulanya adalah Y sama dengan V0YT min setengah GY T kuadrat. V0Y adalah V0 sinus alpha, GY adalah G cos theta. Ini sobat 100 masukkan saja angkanya. Kebetulan di soal ini ketemu angka yang mirip ya. X nya 12,8 akar 2 meter, Y nya juga 12,8 akar 2 meter. Begitu ya sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke sobat 100, selamat belajar ya.